Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kesyukuran kita pada hari ini merupakan salah satu dari hari Jumat yang berada di tengah-tengah bulan Rabiul Awal. Mendengar kata Rabiul Awal, kalau kita menengok kamus Arab, Rabiul Awal artinya bulan di mana di padang pasir turun hujan dan tumbuh lagi mekar-mekarnya bunga-bunga yang cantik di padang pasir. Secara harfiah, Rabiul Awal adalah bulan yang berbunga-bunga, berasal dari kata Rabi'. Rabi' artinya bunga mawar yang hanya tumbuh di bulan Rabiul Awal. Namun secara hakikat kandungan dari kata Rabiul Awal memiliki arti yang sangat dalam, di mana bulan Rabiul Awal adalah bulan yang memiliki sejarah yang penting bagi umat Islam. Dalam kitab Ibnu Hisham dikatakan bahwa setidaknya di bulan Rabiul Awal ini ada 3 peristiwa penting yang terjadi selama bulan Rabiul Awal. Yang pertama, di bulan Rabiul Awal ini adalah bulan di mana Rasulullah SAW, umat manusia terbaik, dilahirkan. Di bulan ini Nabi kita Muhammad SAW lahir. Kemudian peristiwa yang kedua, di bulan Rabiul Awal ini adalah salah satu bulan atau terjadinya peristiwa yang luar biasa setelah kelahiran Rasulullah SAW, yaitu terjadinya peristiwa hijratun Nabi Muhammad SAW min Makkatil Mukarramah ilal Madinah al-Munawwarah. Proses kejadian hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW dari Mekkah ke Madinah al-Munawwarah. Peristiwa yang ketiga, bulan Rabiul Awal ini ternyata adalah juga bulan wafatnya Nabi kita Muhammad SAW. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadabbur kita akan nikmat bertemunya kita dan bulan Rabiul Awal ini, kita tekankan pada bagaimana kita memaknai hikmah dan nilai-nilai positif yang kita pertahankan dari bulan Rabiul Awal ini. Yang pertama, jamaah sekalian, bulan Rabiul Awal ini identik dengan kelahiran, di mana Nabi kita Muhammad SAW di bulan ini diutus di tengah umat manusia yang lagi parah-parahnya jahiliyahnya. Nabi Muhammad diutus di bulan ini di tengah manusia yang sedang memuncak-muncak masa jahiliyahnya, di tengah masyarakat Makkah yang dikenal dalam sejarah adalah masyarakat yang paling jahiliyah. Dikatakan oleh para ahli sejarah bahwa lebih pantas ya seekor keledai dikatakan sebagai makhluk daripada manusia di zaman itu, saking parahnya jahiliyah di zaman itu. Di bulan inilah, di saat seperti itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya di tengah-tengah manusia yang sedang puncak-puncak kejahiliannya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, substansi atau hakikat kejahiliaan
bukan saja dilihat pada fisik. Bagaimana umat-umat jahiliyah di zaman itu tidak lagi menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Secara fisik kita lihat dan kita baca dalam sejarah, terdapat tidak kurang dari 360 berhala yang mengelilingi Ka'bah. Itu secara fisik. Tetapi jamaah sekalian, hakikat jahiliyah pada zaman itu adalah jahiliyatul qalb. Puncak jahiliyah adalah kerusakan dan kegelapan hati. Untuk itulah, sejalan dengan tujuan yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menerangi jahiliyah hati yang tengah mendera umat pada zaman itu. Bukankah kita baca dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengistilahkan jahiliyah itu adalah sebagai zulumat. Zulumat artinya kegelapan di atas kegelapan, kegelapan yang berlapis-lapis. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah adalah penolongnya orang-orang yang beriman, yang mengeluarkan mereka dari kegelapan jahiliyah yang berlapis-lapis kepada cahaya iman. Jadi hakikat kejahilian jamaah sekalian adalah jahiliyah hati. Hati yang tertutup, hati yang gelap dari cahaya iman. Untuk inilah, untuk menerangi hati yang gelap inilah Allah Subhanahu wa taala melahirkan nabinya di tengah-tengah kegelapan tersebut. Maka sebagai makna tadabbur kita tentang Rabiul Awal ini, mari kita maknai bulan Rabiul Awal ini sebagai momentum kita memeriksa hati kita. Mari untuk sejenak dan sesaat jamaah sekalian, kita melihat ke dalam hati sanubari kita yang terdalam. Kira-kira sebesar cahaya apa, sebesar apa cahaya iman yang sedang ada bercokol di hati kita. Jangan sampai hati yang kita klaim, hati kita yang kita klaim hari ini beriman, memiliki cahaya, namun ternyata hati kita sudah mati, bahkan sakit, bahkan mungkin sudah hilang hati kita. Maka yang momentum Rabiul Awal ini adalah momentum kita menengok hati kita. Kalau memang hati kita sudah mati, maka kita lahirkan lagi, kita bangkitkan lagi dengan cahaya iman. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus di tengah-tengah umat yang sedang jahiliyah adalah untuk menyempurnakan akhlak, makarimul akhlak, akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia itu adalah tempatnya di hati. Lalu mari kita memeriksa hati kita hari ini. Sebagai makna dari tadabbur kita tentang Rabiul Awal, mari kita periksa hati kita masing-masing. Para ulama, di antaranya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, tafaqqadu halawatal iman fi salasati asya. Periksalah manisnya iman di hati kalian pada 3 perkara. Fi shalah, perhatikan hatimu ketika kamu salat. Wa fi zikri, perhatikan hatimu, periksa hatimu ketika kamu sedang berzikir kepada Allah. Wa fi qiraatil Quran, dan periksa hatimu ketika engkau sedang membaca Al-Quran. Kata Hasan Al-Basri mengatakan, kalau kamu mendapati hatimu khusyuk ketika salat, khusyuk ketika zikir kepada Allah, khusyuk ketika mengaji membaca Al-Quran, falaka wa ni'am, maka itu adalah nikmat bagimu. Wa in lam tajiduh fa'lamu annal baba muglaq. Kalau kamu tidak mendapatkan hatimu yang khusyuk di 3 perkara ini, ketahuilah sesungguhnya pintu hatimu telah tertutup. Maka para ulama mengatakan setidaknya hati itu ada 4 jenis hati manusia. Yang pertama, qalbul kafir, hatinya orang kafir. Hatinya orang kafir ini adalah hati yang tidak ada sedikit pun cahaya iman di dalamnya. Bahkan seorang imam ditanya bahwa syaitan itu tidak bisa mampu menggoda orang-orang Yahudi ketika sedang beribadah. Maka imam ini mengatakan bahwa
Bagaimana mungkin syaitan mengganggu orang kafir yang sedang beribadah sementara hati mereka sudah gelap, ditutupi oleh kekafiran. Yang kedua, jenis hati yang kedua adalah qalbul marid, hati yang sakit. Hati yang sakit ini adalah indikasinya, cirinya adalah hati yang dorongan bermaksiatnya lebih kuat daripada dorongan beribadahnya. Ini perlu kita obati jamaah sekalian. Kemudian hati yang ketiga adalah qalbul mutaraddid, hati yang bimbang, hati yang tidak konsisten, hati yang berwarna-warni, hati yang pelin-pelan, kadang-kadang beriman, kadang-kadang kafir, kadang-kadang taat, kadang-kadang maksiat. Di mana dorongan ibadahnya berserta dorongan maksiatnya 50-50, 50%, 50%, sama-sama kuat dorongan maksiat dan dorongan taatnya. Ini adalah hati yang pelin-pelan. Jenis hati ini adalah jenis hati yang berbahaya jamaah sekalian. Sebab ajal kita tidak tahu jamaah sekalian. Boleh jadi ketika dorongan syahwat, dorongan maksiat lebih mendominasi dari hati kita sehingga kita mati di saat itu. Wa na'udzubillahi min zalik. Itulah mengapa salah satu hikmah dari doa yang Nabi selalu ajarkan kepada kita, Allahumma ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala ta'atik, sabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kadang taat, kadang maksiat, tetapkan hatiku di atas agamamu, tetapkan hatiku di atas ketaatanmu. Ini hikmahnya. Kemudian hati yang terakhir, hati keempat adalah hati qalbun salim, hati yang selamat. Inilah hatinya para nabi dan para sahabat. Hati yang dipenuhi oleh cahaya iman, cahaya ketakwaan, cahaya kebaikan, dan cahaya akhlakul karimah. Orang yang memiliki hati ini tidak perlu dia bertutur kata. Sejenak orang memandang wajahnya saja sudah tersenyum, sudah bahagia, sudah senang, karena pancaran iman keluar dari hatinya. Qalbun salim, hati yang selamat, selamat dari dengki, selamat dari iri hati dan hasad kepada sesamanya. Untuk itulah jamaah sekalian, memaknai tadabbur kita tentang bulan Rabiul Awal ini, mari kita berusaha mengupgrade, meningkatkan kualitas hati kita dari hati yang sakit, dari hati yang mati mungkin, dari hati yang pelin-pelan, yang bimbang, kepada hati yang selamat, yang tetap di atas kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya belajar dari peristiwa yang kedua yang terjadi di bulan Rabiul Awal ini adalah mau tidak mau untuk dalam rangka mengupgrade, ya, meningkatkan kualitas hati kita kepada hati yang lebih selamat, kita perlu berhijrah. Mau tidak mau jemaah sekalian, kita perlu berhijrah. Substansi hijrah adalah bukan sekedar perpindahan fisik. Hijrah secara harfiah adalah berpindah dari tempat satu ke tempat yang lebih baik. Bukan itu sesungguhnya hijrah. Hijrah yang sesungguhnya adalah berhijrah, meninggalkan sesuatu yang Allah benci, meninggalkan sesuatu yang Allah larang kepada yang Allah ridhoi. Itulah substansi hijrah. Kita meninggalkan, kita mengupgrade, kita meningkatkan hati kita dari hati yang sakit, hati yang bimbang kepada hati yang lebih selamat. Kemudian sebagai tadabbur kita terhadap bulan Rabiul Awal ini, mau tidak mau kita harus mengusahakan hati kita mencapai sebuah predikat yang utama yang Allah SWT proklamirkan dalam Al-Quran sebagai hati, satu-satunya hati yang mampu selamat di hari kiamat nanti. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat nanti tidak ada lagi gunanya harta dan pangkat dan jabatan. Yang berguna saat itu adalah siapa yang menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak dengan hati yang selamat, qalbun salim. Inilah puncak kesempurnaan yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada umat ini untuk kita sama-sama berusaha dan berjihad, bermujahadah untuk mencapai level derajat tersebut. Hal inilah yang Allah Subhanahu wa taala sinyalirkan dalam firman-Nya ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah wafatkan di bulan Rabiul Awal. 2 bulan sebelumnya Nabi kita Muhammad SAW melakukan haji wada, haji perpisahan.
di mana pada saat itu Rasulullah SAW berkhutbah, menyampaikan khutbatul wada, khutbah perpisahan. Di tengah-tengah khutbahnya Allah turunkan wahyu terakhir. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Muhammad, hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu dan aku telah ridhoi Islam sebagai agamamu dan telah aku sempurnakan segala nikmatku kepadamu. Artinya jamaah sekalian, hati perjuangan akan hati yang sempurna adalah ketika kita mampu mencapai level hati yang salim, qalbun salim, hati yang selamat. Maka untuk itu jamaah sekalian, para ulama menjelaskan kepada umat ini bagaimana, apa langkah-langkah yang harus kita lakukan agar hati kita ini selamat, menjadi qalbun salim. Tadi sudah kita singgung di awal khutbah. Salah satu perkataan Al-Hasanul Basri, beliau mengatakan, tafaqqadul halawatal iman fi salasati asya. Periksa hatimu. Jadikan 3 perkara ini sebagai barometer hatimu hidup atau mati dalam 3 perkara ini. Fi shalah, ketika salat, wa fi zikri, dan ketika kita berzikir kepada Allah, wa fi qiraatil Quran. Maka dari perkataan ini kita bisa mengambilkan sebuah kesimpulan jemaah sekalian, bahwa tidak ada kata lain untuk mengupgrade, meningkatkan hati kita dari hati yang sakit, hati yang mati, hati yang bimbang kepada hati yang selamat, kecuali dengan melakukan 3 perkara ini. Memperbaiki sholat, memperbaiki zikir, serta memperbanyak qiraatul Quran, membaca Al-Quran.